mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Prapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Kita akan memulai ibadah, kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang kedua dan artinya. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dan juga bahagia
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita membaca secara responsoria. Yesus menyembuhkan Bartimius.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku datang sujud padamu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 27 Oktober 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 22 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, atau bahasa Bataknya Gurudok Didibatado Saluhutna, dari Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Kedua, menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 di ibadah pukul 7 Bahasa Indonesia diadakan acara menyaksikan iman atau makatidakon haporsiaon khusus pada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Acara naik CD atau malua akan dilakukan setelah persembahan kedua nama terlampir. 3. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Libertus Agustinus Siregar, anak dari Bapak Leonser Siregar dan Ibu Linceria Rosmerianti Boru Raja Guguk, anggota Jemaat HKBP Jenderal Sudirman Jakarta, dengan Weni Jayanti Pandela Boru Simanjuntak, anak dari Bapak Hitler Simanjuntak, dan Ibu Meriani Borumanik, anggota HKBP Mampang Perapatan dari Sektor 2, pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 9 pagi bertempat di HKBP Jenderal Sudirman, Jakarta. Keempat, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Kelima, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga Jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 6. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan November pada hari Minggu 3 November 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga, ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR atau mendaftar kepada Situa WIK, dan kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. 7. Program kerja seksi dan WIK 2025. Sehubungan akan diadakannya rapat huria di bulan Desember, maka diharapkan kepada para seksi dan WIK di gereja kita ini untuk segera menyusun program kerja tahun 2025 dan diserahkan melalui Dewan. 8. Kegiatan Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif.
Rapat Panitia Gotilon tahun Okumene Inklusif pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 pukul 12 WIB bertempat di GSG akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Pesta Puncak. Diharapkan kehadiran semua panitia dan parado mewakili setiap WIB. 82. Pengumpulan celengan Gotilon. Sehubungan dengan perayaan Pesta Gotilon yang semakin dekat, diberitahukan bagi warga Jemaat AKBP Mampang Perapatan bahwa pengumpulan celengan Gotilon akan dilaksanakan pada Minggu 3 November 2024. Diharapkan untuk warga jemaat di setiap WIB dapat menyerahkan ke setiap WIB. Kategori sekolah minggu dapat menyerahkan ke guru sekolah minggu Duma Burutamu Bulun, dan kategori remaja dapat menyerahkan ke Fayez Burusilalahi. 83. Ibadah syukur ulang tahun ke-41 Pragotilon dan Tahun Okumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan pada hari Rabu 6 November 2024 pukul 19 WIB di gereja akan diadakan ibadah syukur ulang tahun ke-41 Tahun Pragotilon dan Tahun Okumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan. Untuk itu diharapkan kehadiran semua yang akan mempersembahkan kur, seksi remaja atau naposo, seksi perempuan, seksi ama, seksi lansia atau maranatha. 84. Amplop Pesta Gotilon. Pada hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan amplop untuk Pesta Gotilon. 9. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi tumbuh kembang anak. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, Parheon Seksi AMA HKBP Mampang Perapatan bekerja sama dengan Panitia Gotilon 2024 akan mengadakan pemeriksaan kesehatan pada gula darah, kolesterol atau asam urat, dan konsultasi tumbuh kembang anak pada hari Minggu 3 November 2024 pukul 9 WIB di depan gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dapat melalui HTP Kesehatan HKBP Mampang atau dapat menghubungi Nyonya Nenggolan Boru Simaungsong atau Andre Aritonang. Ke-10. Undangan Pesta Gotilon HKBP Ciganjur. Gereja kita telah menerima undangan Pesta Gotilon HKBP Ciganjur di hari Minggu 27 Oktober 2024. Untuk menghadiri pesta tersebut, gereja kita akan diwakili oleh calon situa Pentusite, Reinhard Purba Rogate Silitonga. Warga jemaat yang sakit tertera di dalam warta. Ulang tahun kelahiran, Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, dari Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan, Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, dari 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 510 ayat 1 sampai 4. Ajak kembali
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ke-22 setelah Trinitatis, tema minggu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Baiklah kita mengikuti, saya akan baca untuk kita. Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, baik secara pribadi tapi juga secara bersama-sama, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian-kejadian di sekitar kita atau yang kita alami sendiri pun. Kok bisa seperti ini? Kenapa ya terjadi peristiwa seperti ini? Katakanlah kalau kita ambil misalnya salah satu contoh peristiwa pandemi COVID-19 yang menghentakkan bukan hanya kita tapi juga seluruh dunia. Ada orang mengatakan bahwa dengan pandemi itu adalah menghukum orang-orang berdosa. Tapi muncul pertanyaan lain, loh kok ada juga orang yang saleh, orang yang baik, tapi ikut juga mati. Lalu bagaimana kita memahaminya? Apakah itu juga hukuman? Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam bentuk yang lain peristiwanya mungkin akan muncul juga. Kawan kita misalnya kita tahu bagaimana perilakunya, jahat, tetapi kok sehat-sehat fisiknya, sukses kelihatannya selalu. Nah di sisi lain, teman yang lain atau mungkin kita baik-baik saja sebenarnya, tetapi ada penderitaan, ada kesusahan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, hal seperti itulah pertanyaan besar dan diskusi besar sesungguhnya dalam kitab Ayub. Kalau kita membaca dengan baik mulai dari awal. Bukankah Ayub itu menurut Tuhan adalah seorang yang saleh dan katanya tidak ada yang melampaui dia selama ini, bahkan di masanya atau mungkin juga sampai di masa kita, kesalehannya. Tetapi dia mengalami penderitaan, bukan harta saja yang habis, tapi juga anak-anaknya.
bukan saja orang yang mencela atau juga menggodanya untuk meninggalkan Tuhan, bahkan istrinya sendiri pun berkata supaya dia mengutuki atau meninggalkan Tuhan. Bayangkan orang dekatnya, kalau istilah kita sekarang, sebutan kita dalam iman kita, yang dipersatukan Tuhan dengan dia, dia juga menggoda atau mencelanya supaya dia menjauhi atau meninggalkan Tuhan. Saudaraku, ada sahabat-sahabat dekatnya. Bukankah sahabat itu sebenarnya saudara yang bisa menopang kita dalam pergumulan? Tapi perhatikanlah, teman-teman dari Ayub juga mencela, mengatakan, karena kamu berdosa, karena kamu bersalah, maka kamu mengalami hal seperti ini. Tapi Ayub tetap berpikir, di mana kesalahanku? Saya tidak ada melakukan seperti yang kamu tuduhkan kepada saya. Tapi saya kok begini. Tapi saudara-saudara, rupanya Allah kita tidak membiarkan pertanyaan itu terlalu jauh dan terlalu lama. Sebab Tuhan datang, sebab Tuhan mendengar, dan pertama-tama kita ingat, Tuhan juga mengingatkan teman-teman daripada Ayub yang mengatakan bahwa Ayub itu bersalah. Tuhan mengatakan itu tidak benar. Tetapi kepada Ayub, dan inilah kemudian respon Ayub yang kita baca tadi. Ketika Tuhan mengingatkan dia akan perilakunya, yang kadang dia lebih memang sepertinya memahami Tuhan itu sudah cukup, sudah paham benar. Aku sudah mengenal dia, kira-kira seperti itu. Tapi ketika Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, siapakah yang membuat ini? Siapakah yang memelihara ini? Siapa yang membuat tumbuhan ini? Lalu Ayub mulai tercengang. Oh iya, rupanya masih banyak yang belum saya tahu tentang dia. Dan itulah ungkapan yang pertama yang kita dengar tadi di sini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara-saudaraku, ungkapan ini merupakan respon ketika dia sudah tahu sekali siapa itu Tuhan, bahwa semua yang ada di bumi ini adalah di dalam kuasa, di bawah kuasa daripada Allah. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah yang dialami oleh manusia, walau sulit dimengerti oleh manusia. Sulit kita mengerti apa yang terjadi, tapi Tuhan bisa menyelesaikannya dengan baik. Saudara-saudaraku, tentu kita juga pernah mendengar lagu bahwa banyak perkara yang sulit ku mengerti, tapi lagu itu memberi jawaban. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan. Dan itu tentunya adalah seperti pengalaman dari Ayub ini. Ada banyak tadinya yang tidak dimengertinya, tapi ketika Tuhan sudah datang, lalu dia mengaku, ya ternyata banyak yang tadinya tidak ku mengerti, tetapi Tuhan peduli, Tuhan menyelesaikannya. Dia juga tahu, ya Tuhan kita itu tahu apa yang menjadi ukuran dalam penderitaan setiap orang. Saudaraku, Allah di dalam Yesus Kristus pernah mengatakan bahwa apa yang diberikannya itu atau apa yang terjadi di dalam diri kita itu Tuhan sudah tahu ukurannya. Bisa kita lihat bagaimana panggilan atau seruan Tuhan supaya kita datang kepadanya di Matius 11 di ayat 30
Ini diawali dari ayat 28, ayat yang sangat akrab, yang kita juga hafal. Ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi di ayat 30, di sini ukurannya saudara-saudaraku, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Apa yang dibebankan itu ada ukurannya. Ukuran disebut di situ, ya, yang kupasang itu menyenangkan, bebanku pun ringan. Kok bisa ringan tapi kita mengalami berat? Iya. Sebab ketika dia bersama dengan kita, atau kita ganti, kalau kita mau bersama dengan dia, persoalannya kan di situ. Tuhan mau menyertai kita, Tuhan mau bersama dengan kita, tapi acap kali kita menolak, menjauh, tidak mau kita bersama dengan dia. Di situ titik persoalannya. Tapi menurut Tuhan, ukuran dari Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, apapun itu beban, akan menyenangkan, akan mampu kita emban. Tapi ketika kita tidak bersama dengan dia, kita menolaknya, kita tidak mau, ya, kalau tawarannya sudah ada, ya memang sungguh sangat berat dan mungkin kita akan mengeluh, bahkan bukan sekadar mengeluh, ada yang sampai berputus asa, saudara-saudaraku. Jika demikian tentu perlu seperti Ayub ini, menyadari kembali siapa itu Tuhan. Tuhan itu ternyata dia mampu menaklukkan segalanya. Tuhan mampu untuk menyelesaikan semuanya. Perhatikan tadi Bapak Ibu Saudara, sedemikian lama Bartimeus mengalami buta penglihatan. Tapi orang yang sungguh-sungguh peka, imannya bekerja, mengikuti perkembangan, dia tahu bahwa Mesias ada. Padahal dia tidak melihat, kan? Dia tahu bahwa Mesias ada di sekitarnya ketika Yesus datang. Lalu dia berseru. Jadi bukan sekadar tahu, tapi dia mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu, berseru, memanggil. Tadi ketika Matius 11 kita singgung, Yesus mau bersama dengan kita, tapi ketika kita tidak mau bersama dengan dia, beban itu akan berat, tidak terpikul. Tapi bersama dengan Tuhan itu akan terpikul. Seperti itu Bartimeus, ternyata hanya satu kalimat saja, ya, hanya satu kalimat saja, Bartimeus bisa bebas cilik dari beban yang selama ini membuat dia terpasung dalam pekerjaan atau kegiatan-kegiatan. Saudaraku, Tuhan mampu untuk menyelesaikan atau semuanya di bawah kuasa Tuhan. Tapi yang kedua, saudaraku, ini perlu selalu kita ingat bahwa Tuhan selalu merancang yang baik dalam kehidupan kita. Pernah kita ingat, walaupun sudah dalam penderitaan, sudah dalam pembuangan kan sakit, ya, tercerabut dari identitas, tercerabut dari kebiasaan-kebiasaannya, ya, sampai kepada tentu tanah leluhurnya pun tidak tahu lagi. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang Israel ketika mereka terbuang, saudaraku, apa? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Loh, mungkin berpikir bagaimana damai sejahtera, kami ini sekarang dalam pembuangan di tempat orang lain. Ya, kamu melihat seperti itu, tapi lihat lebih jauh. Lihat bukan kepada persoalannya itu, tapi lihat aku yang berada di atasnya. Acap kali saudaraku kita fokus dengan masalah itu sendiri, kita pun tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita mau, ya, melihat siapa di atasnya, tadi yang mampu untuk menaklukkannya, maka
rancangan, bukan kecelakaan, melainkan adalah rancangan damai sejahtera. Seperti itulah yang dimaksudkan di sini rancangan yang baik. Kalau kita mengingat bagaimana kemudian Ayub, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaannya, tapi ketika dia teguh tetap bersama dengan Tuhan, disampaikan kepada Tuhan, dan kita tahu bagaimana kemudian dia menyesali dirinya yang salah, lalu Tuhan kemudian memberkatinya 2 kali lipat dari semua yang pernah hilang dari dirinya, hartanya, termasuk juga anak-anaknya. Ini berarti saudara, di balik penderitaan yang sekarang yang sedang dialaminya itu, di baliknya ada keadaan yang baik. Ada janji Tuhan, ada pemulihan. Kalau istilah kita yang sering kita pakai, dan ini juga tentu bernuansa ilahi Kristiani, di balik hujan ada pelangi, atau sesudah hujan ada pelangi. Itu pengharapan orang percaya, pengharapan orang-orang yang mengakui ada Tuhan yang punya kuasa. Sekarang hujan, tapi di baliknya akan ada pelangi yang indah yang bisa kita nikmati. Yang ketiga, saudara-saudaraku, jangan pernah mempersalahkan Tuhan dalam kehidupan ini. Acap kali kita mendengar ada orang yang sepertinya menyalahkan Tuhan, atau setidaknya apa yang dialaminya itu dia buat ukuran dirinya, lalu Tuhan sepertinya tidak dilibatkan di dalam. Contoh kira-kira seperti ini. Musim kemarau yang berkepanjangan. Lalu ada orang berkata, inilah ya bagaimana Tuhan ini tidak peduli dengan kita. Kalau aku Tuhan, aku akan buat ya di sana hujan, ya sekian lama di sana hujan, tapi seimbang, tidak terlalu lama di satu tempat. Itu pola pikir dia, saudara-saudara. Tuhan tidak seperti itu tentunya merancang itu. Dan ini harus kita ingat, saudara-saudaraku, apa yang pernah Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan ya seperti langit dengan bumi. Berbeda jauh. Pikiran kita pendek, tidak melihat jauh ke depan. Tapi rancangan Tuhan itu jauh ke depan, saudara-saudaraku. Oleh karenanya kita diajak supaya kita terus mengikuti, supaya kita mau meneladan rancangan Tuhan yang jauh. Dan supaya kita teguh di situ, disitulah kita perlu setiap saat Bapak Ibu Saudara dengar-dengaran kepada firman-Nya. Supaya kita bisa benar-benar tetap sampai kepada rancangan Tuhan yang jauh itu. Jangan hanya, wah sekarang oke dekat dengan Tuhan, tapi untuk berapa lama biarkan aja begitu. Toh Tuhan kan akan memelihara katanya. Ya Tuhan mau memelihara, tapi kalau kita tidak peduli dengan pemeliharaannya, ya Tuhan juga biarkan seperti itu, karena kita tidak pernah mendekat. Dan itulah pertanyaan yang mungkin kalau anak-anak, kenapa kita harus setiap saat atau setiap hari baca firman Tuhan? Toh Tuhan kan baik kepada kita, ya. Atau ada lagi orang berkata, Tuhan kan mengatur kehidupan kita, menata kita dengan, kenapa kita harus berdoa setiap saat? Ya kita harus menyerahkan diri, kita harus tetap di dalam kontrol firman Tuhan, di dalam kontrol daripada kuasa Tuhan. Bukan berarti kita membiarkan begitu saja Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ada pertanyaan yang ya sepertinya pertanyaan anak-anak lah itu ya, kenapa kita mesti ya berdoa setiap hari, berdoa setiap saat, atau baca firman seperti itu. Toh Tuhan kan sudah teman kita, Tuhan itu kan baik katanya. Ya baik Tuhan,
Tapi kalau kita tidak mau untuk membina disiplin, mendengarnya, berdoa, menyerahkan diri kita, loh bagaimana kita bisa dekat dengan Dia? Saudaraku, hal ini perlu kita tetap yakini, supaya kita ingat bahwa Tuhan itu punya rancangan yang berbeda dengan rancangan atau pikiran kita manusia. Tetapi yang pasti rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, masa depan yang baik. Dan kita sudah tahu bagaimana saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, ya rancangan itu terwujud adalah untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan manusia bukan hanya saat ini saja, tapi itu sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, kita juga harus mulai, dan kalau sudah seperti itu teruskan pegang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Lihatlah itu dari sudut pandang Allah. Semua yang ada dalam kehidupan kita, jangan hanya berpikir itu hanya dari sudut pandang manusia, sudut pandang kita pribadi. Kalau itu dari sudut pandang kita pribadi, kita akan sering mengeluh, kita akan sering nanti bahkan sampai untuk mungkin menghujat Tuhan, mengatakan Tuhan ya sepertinya, maaf kata ini, bodoh, tidak memberikan apa yang sesuai dengan kehendak. Tapi saudaraku, lihatlah dari sudut pandang Allah. Sudut pandang Allah adalah sudut pandang yang mengatakan masa depan yang baik. Kalau masa depan yang baik kadang-kadang ada yang mungkin sulit, itu adalah ujian, saudaraku. Ujian itu adalah suatu kesempatan di mana kita mau melihat sudah bagaimana kualitas, sudah bagaimana peningkatan dari kemampuan kita. Itu fungsi peran daripada ujian. Hal seperti itu perlu, saudaraku. Tidak ada kita tahu ya status atau kekuatan kita kalau kita tidak pernah teruji, saudara-saudara. Tapi ketika kita sudah teruji, ada tantangan sedemikian rupa, ada situasi yang kita sudah hadapi dan kita mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan, wah baru kita lihat, ya saya bersama dengan Tuhan bisa seperti ini. Saudaraku, ada dua hal lagi yang perlu kita catat dari kehidupan Ayub ini untuk menguatkan kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Pertama, yaitu di ayat 5 dari bacaan kita tadi, saya baca ulang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini dia hanya mendengar dari orang lain siapa itu Tuhan. Tapi dengan penderitaannya, dengan semua yang dialaminya itu, baik itu ya penyakitnya, kemudian hartanya yang hilang, anaknya yang meninggal dunia sedemikian rupa, bahkan ada celaan dari istri, juga dari teman-temannya, berat sekali. Dari pengalaman itu, dia bertemu dengan Tuhan. Dari pengalaman itu muncul satu pengenalan siapa itu sesungguhnya Tuhan. Sehingga dia berkata, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, saudara-saudara yang pernah melayani ke lembaga pemasyarakatan akan pernah mendengar ungkapan-ungkapan yang mirip dengan seperti ini. Baru setelah aku di lapas ini, aku tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan masih memelihara aku. Kenapa? Ternyata ketika dia di dalam penjara sedemikian rupa, kebebasannya ya dibatasi, lalu dia mulai merenung, selama ini aku bebas, tetapi di saat aku bebas
kebebasanku tanpa batas, lalu semua keinginanku itu yang ingin kulakukan, dan itulah yang membuat aku di sini. Tapi setelah dia masuk di lapas, ada pembinaan rohani, diingatkan di situ bahwa ada Tuhan, dan mereka dididik tetap untuk dekat dengan Tuhan, baru sadar bahwa ada Tuhan yang mengasihi aku. Dan itu tentu adalah juga kunjungan dari orang-orang beriman yang datang ke penjara. Demikian juga orang-orang yang sakit, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika dia sakit, dia di situ muncul satu kesadaran bahwa Tuhan ada. Tuhan memelihara. Yang kedua, saudaraku, ini ada catatan-catatan dari awal kitab ini, utamanya di pasal 1 ayat 22, demikian juga di ayat 2 ayat 10, disebutkan bahwa dalam semua ungkapan daripada Ayub, ungkapannya kepada istrinya, ungkapannya kepada teman-temannya, ya, sahabat-sahabatnya itu, dia tidak berdosa. Ya, bibirnya tidak berdosa. Itu berarti dia tidak salah, saudara-saudaraku. Itu berarti walaupun dia di dalam penderitaan ada orang-orang yang mungkin mengecam dia, mencela dia sedemikian rupa, mengatakan dia berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, tapi ungkapannya tidak ada ungkapan yang salah menurut ukuran Tuhan. Berarti kesalehannya tetap terpelihara. Saudaraku, kesalehan bukan hanya pada saat kita merasa ada sesuatu yang menguntungkan. Bukan pada saat kita merasa nyaman. Kesalehan bukan hanya di tempat-tempat yang memberikan kebebasan kepada kita. Tapi justru kesalehan itu di situasi yang sulit. Di situ akan terus terpelihara. Itulah kesalehan yang benar. Dan itu juga lah yang menuntun Ayub sampai kepada akhirnya seperti ungkapan yang kita kenal tadi, saudaraku. Hal ini perlu kita pelihara. Minggu kemarin kita masih mengingat ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh secara total. Tetapi di sini juga sekarang bagian daripada orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan itu, di tengah-tengah penderitaan pun kesalehannya tetap terpelihara dengan baik. Saudaraku, hidup kita ke depan bukan semakin baik kita lihat, ya, arah-arahnya masih banyak kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Harapan kita memang harapan yang baik semuanya, dan kiranya itu bisa terwujud. Tapi yang sedang berjalan sekarang ini perlu kita antisipasi, perlu kita juga atasi dengan apa, saudaraku? Kesalehan kita sebagai orang-orang percaya. Kesalehan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Jangan jatuh, ya, jangan tergoda dengan perbuatan-perbuatan orang lain yang jahat sehingga kita jadi korban daripada ketergodaan kepada kebiasaan orang-orang lain. Saudaraku, ada dua orang bersama dengan kita di sini berpakaian putih-putih, ya, berharap dengan putih itu, ya, mewujudkan atau melambangkan isi hati mereka yang bersih dan akan menjadi anggota jemaat di gereja HKBP ataupun di gereja Protestan. Mereka akan menerima peneguhan sidi, dewasa dalam iman dalam arti ajaran Kristen. Kiranya saudara berdua, ya, Novi dan Joshua, ya, benar-benar bisa menjadi anggota jemaat yang dewasa bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Kita tetap dalam kuasa pemeliharaan Tuhan dan akan tetap bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu mengingatkan kami senantiasa bahwa Tuhan menaklukkan segala sesuatu
di bawah kuasa-Mu. Itulah yang menjadi sukacita dari Ayub. Tapi bukan hanya Ayub, setiap orang percaya akan bersukacita ketika tetap bersandar kepadamu, mengingat kuasa-Mu yang mampu menaklukkan segala sesuatu. Bartimeus pun bersukacita ketika dia dicilikkan oleh kuasa Tuhan. Kami pun ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, jika ada yang mengalami penderitaan, ya Tuhan, tetaplah Engkau bersama dengan mereka. Dan biarkanlah juga saudara-saudara kami yang merindukan kehadiran-Mu mau menerima bersama dengan-Mu. Tuhan, dalam pekerjaan kami seminggu ke depan, senantiasa kami berada di dalam kuasa-Mu, sehingga kami bisa menang dalam semua tantangan pergumulan. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua aktivitas bersama di tengah jemaat-Mu, baik kebaktian di kategorial, Tuhan senantiasa memberkati kami. Persekutuan dalam kategorial itu membuat kami makin akrab, dan ketika mempercakapkan firman-Mu, kami semakin dikuatkan untuk boleh tetap survive di tengah kehidupan ini. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Natades Manik, Pesta Robert Siahan yang sudah lama dirawat di rumah. Ya Tuhan, kiranya atas pemeliharaan-Mu mereka tetap berpengharapan teguh hanya kepada Tuhan, dan atas obat, makanan, serta istirahat dan dampingan semua orang yang mengasihinya, mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk 20 orang yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini, serta 5 kepala keluarga yang berulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka Tuhan dalam pertambahan hitungan tahun dalam usia dan pernikahan mereka, sehingga sukacita mereka, sukacita yang sungguh membawa kebahagiaan bagi mereka dan juga di lingkungan mereka. Terima kasih ya Bapa, 2 orang yang akan menerima peneguhan Sidi, Joshua dan Novianti. Berkatilah mereka Tuhan, dewasa dalam pengajaran Kristiani dan menjadi warga jemaat yang setia di tengah perjalanan hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada saat kita bernyanyi, marilah kita menyerahkan persembahan kita. Kasih setiamu tiada bertara.
saatnya kita akan mengikuti ibadah khusus untuk peneguhan sidi kepada dua orang saudara kita. Di saat kita bernyanyi, saudara berdua, Joshua dan Novi, datang ke depan, berdiri di depan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 147. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu, kasihanilah mereka, dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hika binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saudara berdua yang dikasihi oleh Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat di sini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dengan dan berterangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus, agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang berkumpul di sini. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawabnya. Kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawabnya. Ketiga, bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jawabnya. Jadi, saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan,
Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita bersama ya. Aku Novi. Surat menyaksikan iman untuk Novianti yang menyaksikan iman pada hari ini 27 Oktober 2024 di HKBP Mampang Perapatan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Dia yang menyertai engkau untuk melawan si jahat dan memberi engkau kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Surat menyaksikan iman untuk Joshua Luki. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya Dia yang menyertai engkau melawan segala yang jahat dan memberi kekuatan untuk melakukan yang baik. Amin. Saudara berdua yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan Ia menuntun saudara
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku nyanyian 149 ayat 1. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.